Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Pak Hari banggakan, bertemu lagi dengan materi Pak Hari, lanjutan dari materi yang pertama kemarin terkait dengan balik. Ya, anak-anakku, balik ini penting sekali untuk kalian ketahui. Karena anak-anak yang sudah balik, orang yang sudah masuk balik, punya kewajiban menjalankan ibadah. Dosa-dosanya pun sudah menjadi tanggung jawab mutlak anak-anak atau orang-orang yang sudah balik. Ya. Kemarin Pak Hari jelaskan bahwa orang gila, anak-anak yang kecil, yang belum balik ketika melakukan dosa, maka belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anak-anak sudah balik, orang gila itu tadi sudah sembuh, maka malaikat atid selaku malaikat yang bertugas mencatat amal kejelekan, ya, akan mencatat amal-amal anak yang sudah balik atau orang yang sudah sembuh dari gilanya. Oleh karena itu anak-anak menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi balik merupakan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung balik tersebut, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistiqomahan kita menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diuji. Nah, apa itu balik dan bagaimana tanda-tandanya? Hal itu akan kita bahas bersama pada pembahasan kali ini. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda balik. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih balik itu. Balik adalah mencapai had umur yang mewajibkan seseorang melaksanakan semua tuntutan ibadah wajib ke atasnya. Dia sudah punya tanggung jawab. Contoh ibadah wajib yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Wajib dia, yang asalnya meskipun gak sholat, belum dicatat dosanya. Tapi kalau sudah balik, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, kewajiban pula. Zakat, sudah punya hak. Haji bagi yang mampu. Dalam balik seringkali istilah akil balik itu keluar, anak-anak. Karena kalian harus paham, akil itu apa, balik itu apa, perbedaannya apa. Sehingga nanti dalam melaksanakan ibadah, kita jelas. Ibadah kita semakin berisi dan insya Allah dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akil yang secara bahasa artinya berakal, mempunyai akal, bisa berpikir, bukan orang gila, memahami, mengerti. Tidak seperti halnya anak kecil yang belum mengerti apa-apa, dia belum akil, atau mengetahui, faham, baik buruknya dan seterusnya, manfaatnya. Itu namanya akil. Sementara itu balik dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa. Artinya usia tertentu, ketika laki-laki mencapai usia tertentu, nanti kita jelaskan. Perempuan mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.
Nanti ada tanda-tandanya. Maka seorang muslim, anak-anak yang sudah balik, berarti bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia tidak lagi dianggap sebagai anak-anak yang belum memahami mana perbuatan yang benar dan mana yang salah. Ada beberapa perbedaan apa itu akil dan balik anak-anak. Ini supaya lebih jelas dan paham saja. Yang pertama, akil berarti dewasa dalam mental. Sudah tidak pada umurnya lagi dia bermain-main seperti anak TK, ya, anak kecil yang belum balik. Balik dewasa dalam hal fisik. Badannya sudah berbeda dengan anak-anak yang belum balik. Wajahnya dilihat juga sudah dewasa. Dua, akil karena pengaruh pendidikan. Karena dia sudah sekolah, belajar, mengaji, otomatis dia semakin mengerti. Sementara balik disebabkan pengaruh nutrisi makanan. Ya. Ketiga, akil terkait perkembangan otak. Otomatis pasti otak anak-anak yang masih TK, masih kecil dibandingkan dengan otak anak yang sudah kelas 3, ya, 4 berbeda. Sedangkan balik terkait perkembangan nafsu. Kalau kecil masih suka, ya, disuapi orang tuanya, bermain sesuai dengan hatinya. Kalau sudah balik, insya Allah dia lebih dewasa, lebih mengerti bagaimana cara mengontrol nafsunya. 4, akil terkait fungsi tanggung jawab. Tanggung jawabnya masih kecil sekali. Kalau anak belum balik, ya, terkait fungsi reproduksi. Ini nanti kalau sudah balik, dia mengerti, belajar mengerti. Yang kelima, akil berarti kemandirian dan tanggung jawab. Dia sudah bisa mandiri. Pakai baju sendiri bisa, makan sendiri bisa, mengerti apa yang dia lakukan. Sedangkan balik berarti life and death instinct. Instingnya dia main. Bahwa kalau saya melakukan ini yang saya peroleh. Dan seterusnya. Tanda-tanda balik anak-anak. Yang pertama, sempurnanya umur. Yang kedua, keluarnya air mani atau bahasa Arab ihtilam. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Lah, sempurnanya umur, ini laki-laki minimal ya nak, minimal. Berumur 15 tahun ini dikatakan sempurna umurnya. Kalau perempuan rata-rata 9 tahun, lebih cepat. Ya. Untuk haid dan menstruasi biasanya terjadi, ya, atau minimal usia 9 tahun. Ya, minimal. Tapi ya ada yang di atasnya. Ya, variatif. Anak-anakku sekalian, banyak pandangan para ulama menyikapi terkait dengan balik ini. Kita harus memahami. Kita harus mengerti bahwa ilmu itu sangat luas. Pemahaman yang sangat luas dibutuhkan untuk kita semua agar tidak terjebak dengan pemahaman yang sempit. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mudah menyalahkan, oh ulama A, Pak Yai A, Pak Guru A, ini kok beda dan seterusnya. Ini karena pemahaman yang masih sempit. Oleh karena itu perlu kita pelajari bagaimana pandangan beberapa ulama terkait balik. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil balik. Tamamu khamsin asyaratan sanatan fi dzikri wal unsa wal ihtilam fi dzikri wal unsa li tis'a sinin wal haid fil isna li tis'a sinin.
Ketiga tanda balik tersebut